Selamat pagi semuanya, kembali bersama saya dalam pembelajaran ekonomi, di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai pola diagram antar pelaku ekonomi. Dan hari ini kita akan mempelajari bab berikutnya, yaitu bab 4, mengenai struktur dan keseimbangan pasar. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari pasar dan menyebutkan faktor permintaan dan penawaran. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita saksikan penjelasan melalui video berikut ini. Sebagai panduan, silakan buka buku paket kalian, halaman 93. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bab 4 mengenai keseimbangan dan struktur pasar, subbab permintaan dan penawaran. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai permintaan atau demand. Permintaan atau demand adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta dan dapat dibeli dalam berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Nah, hubungan antara harga dan kuantitas permintaan tersebut dapat dinyatakan dalam fungsi permintaan QD sama dengan FP atau QD sama dengan A dikurang BP, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga barang tersebut. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta bergantung pada harga barang. Maka muncullah hukum permintaan, jika P naik, maka Q turun. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Atau sebaliknya, jika P turun, jika harganya turun, maka Q naik, maka jumlah barang yang diminta naik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Dari hukum permintaan yang dijelaskan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau harga barang sangat menentukan jumlah barang yang akan diminta. Yang kedua, harga produk lain yang berhubungan. Di sini adalah harga barang komplementer dan barang substitusi. Pada barang komplementer, peningkatan harga suatu barang akan menyebabkan penurunan permintaan barang yang menjadi komplemennya. Barang komplementer itu adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah kalau digunakan bersamaan dengan barang lain. Contohnya adalah mentega dan roti. Jika harga mentega naik, otomatis permintaan terhadap roti mungkin akan menurun. Sementara pada barang substitusi, peningkatan harga satu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain yang menjadi substitusinya. Barang substitusi itu adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya begini. Jika harga beras mahal, maka orang akan mengkonsumsi jagung atau singkong sebagai pengganti. Contoh lainnya, jika harga tiket pesawat terbang mahal, maka orang menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi alternatif. Yang keempat, pendapatan konsumen. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung untuk meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa. Dan yang kelima adalah selera dan preferensi konsumen. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Sebelum atap genteng populer, masyarakat masih banyak yang menggunakan atap seng. Namun pada saat ini, masyarakat semakin menyenangi atap genteng. Akibatnya, permintaan genteng naik. Yang kelima, ekspektasi atau harapan masyarakat. Perkiraan dan harapan juga dapat mempengaruhi permintaan. Contohnya, ketika berbagai surat kabar memberitakan bahwa pemerintah sedang membahas kemungkinan untuk menaikkan harga bensin dan minyak tanah,
Otomatis pom bensin dan agen-agen minyak tanah langsung diserbu oleh para konsumen. Yang terakhir, jumlah penduduk. Jumlah konsumen akan mempengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Berikutnya, hukum permintaan dan kurva permintaan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, hukum permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Jika digambarkan dalam bentuk kurva permintaan, maka akan terlihat seperti gambar berikut ini. Perhatikan gambar kurva permintaan, di mana garis vertikal, garis ke atas, itu adalah garis P atau harga, sedangkan untuk garis horizontalnya yang mendatar, itu adalah garis QD atau permintaan barang. Sebaliknya, jika terjadi pergeseran ke kiri bawah, artinya terjadi penurunan dalam permintaan. Dan untuk garis merah yang ditandai dengan huruf D besar atau demand bergeser ke kanan atas yang ditandai dengan D1 artinya terjadi kenaikan dalam permintaan. Selanjutnya, penawaran atau supply diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar pada satu periode tertentu. Jika digambarkan, fungsi penawarannya adalah QS sama dengan FP atau QS sama dengan min A tambah BP, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P adalah harga barang tersebut. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, antara lain 1. Harga barang yang bersangkutan atau harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Jika penawaran suatu barang meningkat, maka penawaran barang pelengkapnya juga akan meningkat. Yang ketiga, biaya produksi. Jika peningkatan biaya sangat tinggi, produsen cenderung untuk mengurangi produksi sehingga menurunkan penawaran. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, tujuan produksi. Dan yang kelima adalah tingkat teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah kombinasi input serta jenis input yang diperlukan dalam proses produksi. Nah, peningkatan teknologi selalu mengandung arti bahwa jumlah input yang dibutuhkan lebih sedikit atau biaya input yang dibutuhkan berkurang. Selanjutnya, hukum penawaran dan kurva penawaran. Hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dan untuk kurva penawaran, perhatikan gambar kurva berikut. Pada garis vertikal atau garis tegak lurus itu adalah P, yaitu harga barang yang ditawarkan. Dan untuk garis horizontal ditandai dengan QS, yaitu jumlah barang yang ditawarkan. Dan untuk garis A, S1 adalah garis penawarannya, kemudian bergeser ke garis ungu, garis S2, artinya jika kurva penawaran bergeser dari kiri ke kanan, artinya terjadi kenaikan penawaran. Begitu juga sebaliknya. Nah, dari penjelasan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan permintaan dan penawaran. Untuk faktor permintaan, kita bisa mengingatnya dengan singkatan PASJUHUR, di mana PASJUHUR itu adalah singkatan dari pendapatan, selera, dan jumlah penduduk, juga harga barang komplementer dan barang substitusi. Nah, untuk faktor penawaran dapat kita ingat melalui singkatan basket, di mana basket itu adalah singkatan dari biaya produksi, persediaan sarana produksi, dan kemajuan teknologi. Nah, diharapkan melalui video tadi
kalian semua dapat memahami mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, stay safe, dan semangat pagi.